Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar ahli musibah, yakni Bapak Muhammad Haris, keluarga besar. Yang saya hormati juga CS kita Bapak Ustadz Haji Imam Hamdan. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Asmani MPD. Dan saya hormati juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah takziah pada malam yang keberapa? Ketujuh. Baik, singkat saja Bapak dan Ibu, kita hadir di sini di rumah Bapak Muhammad Aris ini untuk bertakziah, mendoakan anak beliau yang bernama Desi Arisandi, mendoakan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa Desi Arisandi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan yang ditinggalkannya keluarga besar Bapak Muhammad Arisandi ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa maksud dan tujuan kita semua yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita setiap manusia pasti yang namanya mati itu akan kita hadapi, akan kita jalani. Betul Pak? Betul Bu? Tidak semua, pasti semua orang pasti yang namanya mati itu adalah suatu kepastian. Pak RW, Ma, ada Pak RW? Ada tak? Ada. Pak RT, bapak-bapak, ada mati? Tidak. Bapak-bapak, tidak, belum kaget. Ya. Ibu-ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak siapapun. Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Ustadz mati. Kaget Pak Ustadz. Kaget. Ya. Jadi semua pasti akan mati, tidak siapapun. Namun sudahkah kita mempersiapkan diri kita hidup ini untuk menjalani yang namanya kematian tersebut? Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian tersebut. Kita sudah tentu ditakdirkan oleh Allah. Dulu kita dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat tadi untuk mencatat kita tentang 4 hal yang dicatat oleh malaikat tadi, tentang rezeki kita, tentang ajal kita, kemudian tentang amal perbuatan kita,
kemudian kita orang yang bahagia ataukah orang yang susah, dicatat oleh malaikat tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ini di sini, yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini semuanya dulunya tidak ada. Betul? Diadakan karena rahmat Allah, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala atas hubungan baiklah antara laki-laki dan perempuan, antara ayah dan ibu kita, maka terjadilah kita. Betul? Dari setetes air mani menurut sabda Nabi kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam 40 hari ini. Dari setetes mani kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, 40 kali 3 menjadi 120 hari. Berarti berapa? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan inilah baru ruh ditiupkan. Makanya kalau ibu-ibu yang pernah mengandung, kalau sudah 4 bulan tubuhnya bergerak-gerak. Betul, Bu? Betul tak? Nah, jadi setelah 4 bulan barulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh yang ada di dalam tubuh wanita tersebut, maka bisa bergeraklah dia. Hiduplah di dalam tubuh sang ibu tadi. Ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak sanggup, bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan kun fayakun. Allah sanggup, namun karena kasih sayang Allah kepada kaum wanita, maka seperti itulah, inilah rahmat Allah kepada kaum ibu. Maka bersyukur ibu-ibu. Ada ibu-ibunya? Aduh, alhamdulillah. Ini. Setelah itu dicatat oleh malaikat tadi tentang rezeki kita. Rezeki kita apakah sedikit, apakah banyak, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari bekerja, entah kita bekerja di kantor, entah kita bekerja tukang ojek, tukang beca, entah kita bekerja di pasar, itu sudah ditentukan hasilnya. Penghasilan kita misalkan 30.000 atau 50.000 atau 100.000, itu sudah ditentukan rezeki kita, memang itulah hari ini. Makanya kita terima dengan sikap qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Itulah cara kita bersyukur. Menerima apa yang diberikan oleh Allah, kita bersikap qanaah. Berarti kita termasuk orang yang kaya, Pak. Orang kaya yang tidak mau menerima, tidak mau qanaah, berarti dia miskin. Orang kaya yang tidak mau menerima rezeki dari Allah, masih kurang rakus, itu adalah orang yang tidak menerima takdir dari Allah. Ingat, karena rakus, ya, karena tamak, inilah yang akan menghancurkan agama kita. Maka hindari sifat rakus dan tamak ini. Jangan sampai hancur agama kita karena kerakusan kita. Kenapa? Karena sifat tamak inilah kita korupsi. Karena sifat tamak inilah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Maka hindari sifat rakus, sifat tamak ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ajal. Ajal itu sudah jelas ditentukan. Berarti seseorang itu tidak akan mati kalau belum dia menyempurnakan umurnya. Ada yang sakit lama, bertahun-tahun sampai ngap-ngapan, ya Pak, ngap-ngapan bertahun-tahun tapi tidak mati-mati. Ada yang kemarin kepleset di kamar mandi langsung mati. Aduh. Nah, berarti sudah itulah sempurna umurnya. Berarti sudah batas umurnya. Jadi kalau belum batas umurnya, walaupun dia sakit, walaupun dia ini dan itu, dia tidak akan mati kalau belum batasnya. Tapi kalau sudah batas, sudah tidak itu. Jadi hati-hati
untuk ajal ini. Karena kita ini bagaikan seorang pengembara, kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Yakni akhirat. Kenapa kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa masuk kubur tanpa bekal, seolah-olah ia menyeberangi lautan tanpa kapal, pasti akan tenggelam. Bapak naik ke Merak atau Bakahuni tanpa perahu, tanpa kapal, pasti tenggelam. Ya. Kalau tidak tenggelam, mungkin ya dimakan ikan, mungkin. Ya, kalau kita menyeberangi tanpa perahu, tanpa kapal. Begitupun ini, kita akan masuk ke alam kubur tanpa bekal, maka kita pun akan tenggelam. Makanya kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Minta tolong dengan siapa? Meminta tolong dengan ayahnya, meminta tolong dengan ibunya, meminta tolong dengan saudara-saudaranya. Dengan apa? Dengan doa, dengan bacaan surah Yasin, dengan bacaan tahmid, tahlil, bacaan solawat. Karena itu akan bisa memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada ahli kubur itu, Pak. Maka solawat yang kita baca itu akan memberikan penerangan di alam kubur sana. Maka di dalam bulan Maulid ini, mari kita banyak-banyak membaca solawat. Mari kita baca solawat, kita hadiahkan bacaan kita ini pahalanya untuk almarhumah Desi Arsandi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam kita yang kita baca itu akan diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad. Kemudian kita hadiahkan kepada orang yang meninggal, itu akan membawa manfaat. Karena ada suatu cerita bahwa ada seseorang yang anaknya meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian dia bermimpi, dia lihat anaknya dalam keadaan susah. Dia lihat anaknya itu dalam keadaan kesedihan. Tapi kemudian apa, dia bangun, kemudian dia dalam bersedih, sang ayah atau sang ibu tadi. Kemudian di kemudian hari dia bermimpi kembali, dilihatnya anaknya itu sudah bahagia, dia girang, gembira. Kemudian penasaranlah orang tuanya tadi, dulu aku lihat engkau keadaanmu dalam keadaan sedih, keadaan susah. Apa jawab sang anak tadi? Ibu atau bapak, ada orang yang melewati kuburan ini, kemudian dia membacakan solawat dan menghadiahkannya kepada kami. Dan aku pun ikut kecipratan, aku pun ikut mendapatkannya. Ini orang lain itu yang membacanya. Apalagi keluarga kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Itulah bermanfaat. Bacaan tasbih, bacaan tahlil, bacaan tahmid, seandainya dilihatkan oleh Allah jisimnya, bentuknya, itu akan memenuhi langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kelihatan, kalau kejingoan pahala itu, pasti orang-orang itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tetapi karena pahala itu tidak terlihat, maka inilah
tantangan kita. Ya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Apakah termasuk orang-orang yang ingkar? Kalau kita beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi kita Muhammad, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulnya. Maka bahagialah kita hidup di dunia ini. Itu bekal yang terbaik, yakni kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian anis kurli wali walidaik, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Bersyukur kepada Allah saja, berterima kasih kepada Allah, namun tidak bersyukur kepada orang tuamu. Itu sama halnya Pak. Itu sama halnya Bu. Ibadah kita berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun tidak diterima amalan kita. Karena kita termasuk orang yang durhaka. Alqamah di zaman Nabi, cerita kita di Padang Malin Kundang, bagaimana mereka adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun apa itu sebagai contoh iktibar bagi kita. Orang yang durhaka, walaupun dia rajin ibadah seperti Alqamah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sodakoh, namun dia menentang orang tuanya. Apa dalam keadaan sakratul maut, dia susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la Kemudian yang terakhir, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah menjadi orang yang bahagia ataukah menjadi orang yang senang kelak di hari kiamat nanti. Karena itu tergantung dari amal perbuatan kita. Bagaimana amal perbuatan kita, itulah yang akan mendukung kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Makanya kata Luqmanul Hakim, beliau mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk ulat dan belatung. Sepertiga untuk Allah adalah ruh yang berada dalam tubuh kita. Ruh berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang kedua amalnya, sepertiga untuk diri kita, yakni amal kita. Amal inilah yang akan bisa membantu kita, menolong kita kelak di hari kiamat nanti. Lalu yang ketiga adalah untuk ulat dan belatung. Jasad kita ini itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Maka kita akan kembali ke tanah. Maka kita bersiap-siap, berbekal agar kita selamat di alam kubur dan selamat di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena waktu sudah sangat malam, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi intinya kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian tersebut. Jangan takut dengan yang namanya kematian, karena pasti kita merasakan yang namanya kematian tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan ahli musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal